Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah Ngobrol Sering Tanpa Boring, cuma di sini tempatnya. Ini udah segmen ketiga. Pasti semakin seru pembahasan kita tentang sahabat Indonesia berbagi. Nih saya pengen ke Makassar lagi, ke Kak Kikyu. Kak, ini tadi Ya, udah sempet dibahas gitu, gimana ke pelosok lah, nyebrang hutan, masuk hutan, nyebrang lautan dan segala macam, pokoknya semua diterabas demi menebarkan kebaikan kemanapun gitu. Nah, dari sekian banyak kegiatan yang pernah dilakukan, saya yakin pasti ada hambatan-hambatan yang dirasakan gitu. Kalau boleh di-sharing ke kita gitu. Hambatan-hambatan itu biasanya dalam bentuk apa sih dan biasanya gimana mengatasinya? kalau untuk di Sigi Makassar yang paling sering adalah pengumpulan donasi. Yang paling sering sih gitu. Pernah sampai H-3 donasi belum cukup, masih kurang sekitar 3 jutaan malahan. Di situ udah panik, kalang kabut, bengong, udah sounding sana sini, barang-barang belum terkumpul. Dan namanya mungkin dibilang jalan kebaikan, pas H-1 ada donatur yang tiba-tiba transfer sejutaan lebih untuk menutupi kekurangan itu. Dan di situ kita selalu ngomong, ya Allah, benar-benar lurusin niat aja deh, pasti Allah ngebantu. Yang kedua sih biasanya jalur untuk kalau misalkan masuk ke pedalaman sih, Hmm. untuk fisik. Oke, nah aku boleh diceritain sedikit nggak sih kalau misalnya ketika ada mau kegiatan berbagi gitu, biasanya tuh kalau dari Sigi sendiri itu melakukan observasi dulu nggak sih sebelumnya, misalnya gitu kayak tadi kita mau ke daerah pelosok nih, itu emang sudah ada perencanaannya biasa berapa lama dulu sebelumnya, atau memang harus ada salah satu di antara kalian yang pernah ke sana dan yuk kita ke sana lagi yuk, atau seperti apa sih sebenarnya untuk menentukan satu lokasi gitu? Kalau untuk dalam kota sih biasanya berdasarkan observasi selintas doang, maksudnya kita ngelihat. Tapi kalau untuk yang ke pedalaman sih biasanya dari berdasarkan relasi. Karena kan nggak semuanya kita yang bisa masuk ke pedalaman. Biasanya kalau udah pernah masuk ke suatu pedalaman, mereka saling memberitahu bilang di daerah sana ada lagi yang butuh untuk dibantu. Atau keluarga yang tiba-tiba bilang di daerah sini mereka anak-anaknya butuh perhatian, daerah sini butuh perpustakaan. Makanya tim kita akan ada yang ditunjuk atau siapa yang siap untuk observasi langsung. Mereka lah yang jalan ke sana, terus nanti hasil observasi mereka di-up di grup, apakah layak untuk diteruskan atau gimana kayak gitu. Oke, berarti durasi dari misalnya dari yang observasi sampai akhir eksekusi itu berapa lama tuh jedanya tuh biasanya tuh? Paling lama sih sebulan. Oke. Nah tadi ngomongin tentang pengumpulan dana gitu, pengumpulan dana donasi. Kayak gitu tuh biasanya kalau dari regional Makassar, aku nggak tahu ya, mungkin beda-beda treatmentnya. Kalau dari regional Makassar sendiri itu biasanya berapa lama sih untuk satu kali donasi itu durasinya, targetnya? Kita sih open donasi per kegiatan. Jadi Oke. kalau misalkan kita sebulanan persiapan ya selama kurang lebih sebulan, atau 2 pekan ya 2 pekan, disesuaikan kondisi aja. Oke, oke, oke. Dan selama ini walaupun yang tadi Kak Kiki bilang gitu, hambatannya bisa didonasi, tapi ketika meluruskan niat selalu ada jalan di situ ya. Alhamdulillah selalu terbantu Alhamdulillah. pada akhirnya. Nah, ini kalau di Jakarta sendiri aku sedikit penasaran kalau misalnya di daerah rasanya memang pelosok-pelosok itu banyak gitu. Kalau di Jabodetabek itu paling pelosok itu ke daerah mana sih Kak Ian? Iya kak, sebenarnya kalau di Jabodetabek karena memang kita kota ya, Mm-mm. kota besar, apalagi ibu kota dan daerah penyangga, justru malah kita melihat sisi lain dari Jakarta itu sendiri, dari Jabodetabek itu sendiri. Jadi mungkin kalau di Jabodetabek kita nggak paling jauh itu pas waktu di Bogor ya, yang mana akses transportasinya sulit. Tapi justru setelah kita merasakan sendiri, oh ternyata nggak perlu nyampe pedalaman nih, di sekitar kita aja tuh banyak loh yang membutuhkan. Yang paling terasa banget itu waktu di Ciliwung ya, jadi waktu itu di Condet, jadi di sekitaran bantaran kali Ciliwung itu ternyata anak-anak perlu gitu. Jadi dengan melihat kondisi di sana itu miris banget gitu dengan kemajuan
ibu kota, tapi mereka kaum yang terpinggirkan, dan di situ ada banyak anak-anak yang kita rasa perlu untuk kita masuk di situ. Jadi kalau di Jakarta sebenarnya kalau nggak sampai yang pedalaman ya, karena memang kita juga rata-rata relawan adalah pekerja, jadi memang kita nggak nyampe pedalaman, tapi justru kita melihat sisi lain dari masyarakat Jabodetabek yang ada di pinggir. Oke, karena sebenarnya benar sih kalau ditelisik lebih jauh lagi gitu, sebenarnya masyarakat sekitar kita pun banyak yang membutuhkan kita gitu untuk banyak hal lah yang kebaikan-kebaikan yang masih mereka butuhkan gitu, dan kita memang masih perlu untuk membantu mereka. Tapi Kak, tadi kan kalau di Makassar udah ngebahas tentang kesulitan-kesulitan yang selama ini dihadapi gitu. Kalau di Jabodetabek sendiri Kak, kalau boleh sharing kesulitan-kesulitan yang selama ini dihadapi itu kurang lebih dalam bentuk apa aja sih Kak? Kalau di Jabodetabek mungkin pertama ini sebenarnya bukan bisa dibilang kesulitan, tapi kalau kita anggapnya ini sebagai tantangan ya. Yang pertama adalah karena background dari para relawan di Jabodetabek itu mayoritas adalah pekerja, jadi paling kita punya tantangan di mana menyesuaikan proyek kita dengan waktunya para pekerja. Jadi alhamdulillah sih sejauh ini kita masih tetap ada dan terus bergerak, tapi memang kita punya tantangan dalam mengumpulkan para relawan ini gitu. Terus yang kedua soal tempat ya, biasanya tempat itu kita cukup lama nih surveinya, apalagi untuk Segi Lima ya. Segi Lima kita cukup lama untuk menentukan kira-kira tempat mana ya yang bisa kita datangi, yang kita bisa masuk di situ. Karena memang kita coba bikin skala prioritas, kira-kira tempat mana yang bisa kita masuk lebih dahulu. Paling itu sih ya dari relawan sama yang tadi saya bilang. Oke, nah ini di masa pandemi sekarang nih gitu. Kalau tadi di Makassar akhirnya ada ada kegiatan untuk membangun masjid. Kalau di Jabodetabek, regional Jabodetabek sendiri, kegiatan di masa pandemi ini yang berlangsung tuh ada nggak sih Kak? Kalau ada apa Kak? Oke, kalau untuk kegiatan berbaginya, memang kita terakhir itu yang Padalis itu ya, yang Padalis di Sukabumi, kita bekerja sama dengan teman-teman, info dari teman-teman sekolah relawan tentang masyarakat terdampak di Sukabumi. Tapi sebelum itu juga kita coba mengaktifkan Geko, gelas kosong tapi secara online. Jadi sudah berlangsung 2 atau 3 kali saya lupa. Itu kita Geko online dan itu diikuti sama teman-teman Sigi dari kota-kota yang lain, dan juga pernah kita coba open untuk masyarakat umum masuk ke gelas kosong kita. Paling itu sih selama masa pandemi ya yang saya ingat. Iya, jadi tetap gimana caranya tetap harus ada nilai-nilai positif gitu, karena kadang-kadang kalau di masa pandemi gitu, kalau misalnya kitanya sendiri pasti kegiatan kan banyak yang terhenti gitu. Kalau kita nggak dapet hal-hal yang positif juga, nanti malah nggak bisa menebarkan kebaikan lagi gitu kali ya Kak. Nah ini saya pengen ke Kak Kiki lagi yang ada di Makassar. Kak, kalau selama pandemi ini sendiri, kalau tadi salah satu kegiatannya itu adalah membangun masjid, ada lagi kegiatan yang mau akan dibuat ke depannya atau seperti apa? Kalau dari kesepakatan teman-teman sih untuk saat ini nggak ada. Oke. Untuk pandemi ini lebih baik fokus ngikut pemerintah aja deh, jaga jarak. Jaga jarak, jaga kesehatan untuk diri sendiri biar nanti menebar kebaikannya nanti setelah pandemi ya. Tapi kalau rencana ke depan nanti setelah lewat pandemi ini gitu, insya Allah, alhamdulillah, bismillah, ada rencana paling dekatnya tuh apa Kak? Palingan mentok sih kembali ke kegiatan semula untuk cara D, aktif kembali ke cara D dan proyek berbagi yang untuk dalam kota dulu. Oke. Terus Asiteru kalau nggak salah. Oke. Nah, lebih itu sih. Nah ini tadi kan ngomongin tentang yang kegiatan Carade. Carade itu kan sebenarnya kan kegiatan rutin yang dilakukan kalau tadi di Jakarta 4 bulan kayak gitu. Nah ini kemarin itu sempat terhenti gara-gara pandemi, atau memang event itu memang udah selesai, kegiatan itu emang udah selesai atau gimana Kak? Untuk lokasi Carade sendiri sih biasanya berlangsung kurang lebih 8 bulanan ya kalau di Makassar sendiri untuk satu lokasi. Dan untuk pas sebelum pandemi itu kelasnya udah kelar juga. Pas mau lagi nyari lokasi berikutnya
ya terjadilah pandemi. Alhamdulillahnya untung kelas sebelumnya udah selesai gitu ya. Jadi setidaknya tanggung jawabnya sudah tunailah di sana gitu. Tinggal nextnya mungkin berarti cara deh itu di next projectnya udah tahu daerah mana yang akan didatangi, disambangi untuk next projectnya? Masih nyari sih Kak, masih belum dapat daerah-daerah yang mungkin butuh edukasi membaca begitu, belum dapat karena emang bener-bener jaga jarak beneran, nggak bisa kemana-mana. Di rumah aja dulu ya untuk Rumah sementara aja. waktu. Oke. Aku pengen ke Kak Ian dong. Kalau Kak Ian tadi kan aku pengen tahu kegiatan yang belajar mengajarnya itu Kak selama pandemi ini memang sudah tunai juga kah? Sudah selesai juga kah? Atau kemarin sempat terhenti jadi ya udah mau nggak mau kita berhenti dulu nanti lanjut lagi setelah pandemi selesai atau gimana Kak? Iya betul, sebenarnya sama seperti yang di Makassar ya, karena biasanya kita awal tahun itu kita coba survei tempat baru, nanti biasanya memang sekitar bulan Maret itu kita coba untuk masuk ke tempat yang baru. Nah, qadarullah memang pas bulan Maret itu ada pandemi, jadi memang kita waktu itu udah sempat survei ke beberapa tempat, udah ada rekomendasi beberapa tempat juga, tapi memang akhirnya nggak kejadian tidak dilaksanakan sekarang ini karena pandemi tersebut. Dan alhamdulillah sama tadi kayak Kak Kiki ya, jadi memang generasi sebelumnya itu sudah selesai, jadi memang kita lagi dalam tahap masuk ke generasi selanjutnya, dan insya Allah sih kalau sudah pandemi sudah selesai kita bakalan lanjut lagi. Oke, wah ini luar biasa. Insya Allah lah semoga secepatnya pandemi ini selesai karena biar semuanya bisa berkegiatan normal seperti dulu lagi. Nah ini kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang harapan buat teman-teman yang ada di komunitas Sigi ke depannya seperti apa. Tapi jangan kemana-mana, kita akan ngobrol seputar harapan mereka di segmen berikutnya. Tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.